Kisah asal mula Hajar Aswad. Kisah ini menceritakan tentang asal mula Hajar Aswad, yaitu batu berwarna hitam yang terletak di sudut Yamani Ka'bah. Hajar Aswad diyakini memiliki banyak kemuliaan, bahkan beberapa jamaah haji berebut untuk mengusap dan menciumnya. Ketika Nabi Ibrahim hampir selesai membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail, ada satu sisi Ka'bah yang masih kosong. Hal tersebut beliau sampaikan pada putranya. Wahai Ismail, carilah sebuah batu untuk dijadikan tanda bagi manusia. Nabi Ismail menuruti permintaan ayahnya, lalu kembali dengan sebongkah batu di tangannya. Namun Nabi Ibrahim tidak puas dengan batu yang dibawa oleh Nabi Ismail. Carilah batu yang lain, wahai putraku. Baik ayah, aku akan mencari batu yang lain. Ketika Ismail kembali kepada ayahnya untuk kedua kalinya, ia mendapati bahwa Nabi Ibrahim telah meletakkan sebongkah batu yang berkilauan di sisi sebelah timur Ka'bah. Nabi Ismail pun bertanya kepada ayahnya, Wahai ayah, dari manakah engkau mendapatkan batu itu? Yang membawakan batu ini adalah dia yang tidak dapat menunggumu, yaitu Jibril. Ia membawanya dari langit. Hajar Aswad merupakan batu yang berasal dari surga, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 877. Hajar Aswad turun dari surga dalam kondisi berwarna lebih putih dari air susu. Kemudian dosa-dosa anak Adamlah yang membuatnya sampai berwarna hitam. Pada awalnya Hajar Aswad berbentuk batu lonjong tidak beraturan dalam satu bongkahan yang berkilauan. Namun terjadi beberapa peristiwa yang menyebabkan bentuk Hajar Aswad seperti yang kita lihat sekarang, yakni Hajar Aswad terdiri dari 8 bongkahan yang menempel pada batu berwarna hitam yang dilindungi oleh lempengan perak. Beratus-ratus tahun lamanya setelah masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, terjadi penjarahan Hajar Aswad dari Ka'bah. Peristiwa naas ini terjadi pada musim haji tahun 317 Hijriah di masa pemerintahan Al-Qahir Billah Muhammad bin Al-Mu'tadid. Tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 317 Hijriah, Ka'bah didatangi oleh sekelompok Syiah Qaromitoh yang dipimpin oleh Abu Thohir. Kelompok ini melakukan keributan di sekitar Ka'bah dan merampok para jamaah haji, bahkan tak segan membunuh siapa saja yang melawan. Abu Thohir sebagai pemimpin golongan Qaromitoh mengaku bahwa dirinya adalah utusan Allah. Saya adalah Allah, saya bersama Allah, sayalah yang menciptakan makhluk-makhluk dan sayalah yang akan membinasakan mereka. Setelah membunuh orang-orang yang bertawaf, Abu Thohir beserta anak buahnya merusak kubah sumur Zam-Zam. Pintu Ka'bah dirusak dan kiswahnya dirobek di hadapan para pengikutnya. Lalu Abu Thohir memerintahkan salah seorang anak buahnya untuk naik ke atas talang Ka'bah. Naiklah ke atas dan hancurkan apa yang bisa diambil. Namun orang suruhan yang naik ke atas talang Ka'bah tiba-tiba terjatuh dan meninggal seketika. Lalu Abu Thohir mengurungkan niatnya untuk mengambil talang Ka'bah dan memilih melakukan kejahatan yang lain. Hei engkau, ambilkan aku Hajar Aswad dari tempatnya. Abu Thohir tertawa-tawa menyaksikan anak buahnya berhasil mencongkel Hajar Aswad dari tempatnya. Mana burung ababil, mana batu-batuan dari neraka Sijil. Pimpinan Mekah dan keluarganya mengumpulkan pasukan untuk mengejar rombongan Abu Thohir. Mereka melakukan negosiasi dengan Abu Thohir agar mau menukar Hajar Aswad dengan harta yang mereka miliki. Namun Abu Thohir menolak dengan keras dan malah membunuh mereka semua. Sejak saat peristiwa penjarahan oleh kelompok Qaromitoh itu, Hajar Aswad tidak lagi berada di Ka'bah, melainkan dibawa oleh Abu Thohir di kediamannya di daerah Hajar. Berbagai upaya telah dilakukan pemimpin Mekah untuk menebus Hajar Aswad. Namun Abu Thohir yang menjadi pimpinan Qaromitoh tetap menolaknya. Orang-orang Qaromitoh juga tidak mau disalahkan atas pindahnya Hajar Aswad dari Ka'bah. Kami mengambil batu ini berdasarkan perintah dan akan mengembalikannya berdasarkan perintah orang yang bersangkutan.
Setelah 22 tahun kemudian, di tahun 339 Hijriah, akhirnya orang-orang Koromito mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula di sisi Ka'bah. Orang-orang muslimin Mekah bersukaria mendengar berita ini. Saudara Abu Thohir menuliskan surat berkenaan dengan dikembalikannya Hajar Aswad ke Mekah. Dulu kami mengambilnya karena perintah, dan sekarang kami mengembalikannya karena perintah juga, agar pelaksanaan manasik haji umat Islam menjadi lancar. Hajar Aswad sangat dimuliakan oleh umat Islam karena memiliki keterikatan dengan bangunan yang suci Ka'bah. Hajar Aswad sengaja diletakkan Nabi Ibrahim di sudut yang paling dekat dengan pintu Ka'bah sebagai batas pertama untuk memulai tawaf. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya batu ini akan punya lisan dan dua bibir akan bersaksi bagi orang yang menyentuhnya di hari kiamat dengan cara yang benar." Demikianlah akhir kisah asal mula Hajar Aswad. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, pertama, pengembalian Hajar Aswad ke sisi Ka'bah tidak akan terjadi tanpa campur tangan Allah karena kepemilikannya ada pada Allah. Dan kedua, disunahkan bagi jamaah haji atau umroh jika kondisi memungkinkan untuk mencium dan mengusap Hajar Aswad sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.